Oke geng, selamat malam, selamat bertemu kembali bersama Kalajengking Motor. Kali ini kita akan memahami cara kerja lampu sen motor gengs. Untuk skemanya kita gambar dulu sebelum nanti ke mediannya. Yang pertama-tama untuk lampu sen yang pasti itu ada 12 volt aki. Ntar dulu gengs. Oke gengs, lanjut. Untuk skema lampu sen ini misalkan aki nih gengs, ini negatif, ini positif. Ini negatif, ground ya. Kemudian dari positif di sini ada sikring. Dari sikring dia lanjut ke dari guys. Dia lanjut ke kunci kontak. Oke, nih kontak. Ini sikring. Oke, dari kunci kontak ini jalurnya langsung ke flasher gengs. Flasher. Oke, flasher dia ada 2 kaki. Ini di sini ada B, ada L. Flasher. Arus masuk ke flasher, dilanjutkan dia keluarnya ke dari yang L ini atau lem atau lampu, dia ke saklar gengs. Saklar ini ada 3. Jadi yang lampu ini langsung ke inputnya. Ini untuk saklar kiri, ini saklar kanan. Kemudian di depan di sini ada bohlam. Ini bohlam kiri, depan belakang ya. Ini depan misalkan. Ini belakang. Ini sen kanan. Ini depan, ini belakang. Oke. Nah, kemudian ini indikator yang di speedometer. Speedometer. Oke, ini terhubung ke massa. Di soket lampu itu pasti kan ada 2 kabel, satu positif, satu massa. Ini massa. Kemudian untuk positifnya dia seperti ini gengs, langsung ke saklar. Ini juga sama, saklar ini nyambung ke saklar. Kemudian untuk di motor itu gengs ada 2 macam. Jadi ada yang 2 indikatornya di speedo itu ada 2 bohlam, kanan sendiri, kiri sendiri. Kita untuk saat ini kita bahas yang untuk bohlam 1 gengs. Ini nyambung ke sini gengs. Nih jadi 1 ke sini. Jadi dia nggak ada massa ini. Ini langsung nyambung ke positifnya kanan sama positif kiri. Jadi ini dia nggak ada negatif seperti ini, nggak ada. Untuk yang bohlam di speedo itu 1, tapi kalau yang bohlam di speedo ada 2, sama seperti ini rangkaiannya. Nah, kenapa kita mau bahas yang bohlam 1 di speedo? Karena ini terkait untuk penggantian bohlam lampu yang LED. Jadi untuk penggantian bohlam lampu LED itu gengs, kalau ini si bohlam ini
cuman satu, jadi misalkan kita sen kanan, ini sen kiri ikut ngedip gengs. Bila tanpa dirubah flasher harus khusus yang LED. Kemudian bagian sini nanti harus kita kasih dioda. Kalau nggak dikasih dioda, nanti sen kiri atau sen kanan nyala lampunya jadi lampu hazard, kanan kiri nyala semuanya. Oke, kurang lebih seperti itu guys. Kita lanjut ke media langsungnya. Next, untuk replikanya seperti ini kurang lebih. Ini ada aki, ada kunci kontak, ada flasher, ada tombol sen, ada lampu sen, kemudian yang tengah itu lampu indikator speedometer. Oke, kita ganti dulu ke standarnya bohlamnya. Oke, ini anggaplah motor standar ya. Kunci kontak sudah on. Kita nyalakan lampu sen kanan. Oke, ini sen kanan nyala. Kemudian indikator speedo nyala. Kita pindah ke sen kiri. Sen kiri depan belakang nyala, sama indikator speedometer nyala. Kemudian ini flashernya udah untuk yang LED ya gengs. Untuk flasher yang biasa saya lagi kosong, jadi langsung pakai flasher yang untuk LED. Kita simulasikan sekarang, misalkan teman-teman mau ganti lampu sen yang model seperti ini. Apabila tidak ada rubahan di kabel, jadinya akan seperti apa, kita coba gengs. Oke, kita pasang ini dulu gengs, sebelah ya. Kita sebelah kanan dulu, kita pasang lampu LED dulu. Kita coba sebelah dulu, kita pasang normal gengs. Sebelah kanan nyala, indikator speedo nyala. Kemudian kalau kita sen sebelah kiri, jadi lampu hazard gengs. Sebelah kiri nyala, sebelah kanan ikut nyala. Kita coba yang sebelah kiri, kita ganti yang LED. Oke, sekarang sudah LED keempat-empatnya bohlamnya, kecuali si bohlam indikator speedo ya. Kita coba sen kanan, nggak kuat gengs, cuman nyala redup aja. Pindah kiri sama redup, tapi nyala semuanya, nggak nyala satu sisi doang. Nih sen kanan tuh nyala semuanya, empat-empatnya nyala, jadi sen hazard. Oke gengs, kenapa bisa begitu? Karena si bohlam biasa nih gengs, bohlam biasa itu punya tahanan besar gengs, harus tidak balik ke jalur lawan jadinya. Jadi aman, tanpa dioda pun aman kalau pakai yang bohlam biasa seperti ini. Nah, kalau ganti pakai LED yang seperti ini gengs, LED ini tahanannya kecil, jadi bisa dialiri arus satu arah. Akibatnya sen kanan atau sen kiri juga ikut ngedip, atau malah nyala redup semuanya kayak yang barusan nih gengs. Solusinya pakai apa ya? Solusinya harus pakai dioda. Dioda tuh seperti ini gengs. Ini fungsinya untuk mengunci arus supaya tidak balik ke jalur lawan. Jadi indikator tetap bisa berkedip normal, mengikuti arah sen, dan sen tidak saling menghidupkan. Oke, cara pengaplikasiannya di mana? Itu di bagian sini gengs. Ini yang jelas, kalau mau ganti ini bohlam LED
harus siapkan ini juga, gengs. Kalau langsung pasang tidak bisa, kalau indikator dari di speedometernya cuma satu, kecuali indikator di sen itu ada 2 ya, itu nggak perlu pakai dioda. Ini kita bahas yang indikator di speedometer 1 bohlam, jadi harus menyiapkan dioda. Oke gengs, untuk lanjut untuk pemasangan diodanya, ini dioda kan di sini ada cincinnya gengs. Di sini tuh ada cincin warnanya yang silver ini. Nah ini jadikan satu begini gengs. Nah ini jadiin satu begini. Oh ya, untuk info, ini dioda saya pakai dioda 1N4007. Itu cukup gengs. Untuk sen, ini sen kan voltasenya tidak besar. Oke gengs, ini disatukan begini untuk bagian cincinnya ya. Ini kalau untuk pengaplikasian di motor nanti disolder, ini kan cuman contoh aja. Jadi ini bagian cincin ini disatukan seperti ini gengs. Oke, kalau sudah, lanjut di bagian sen dulu. Bagian ini sen yang indikator di speedo ini gengs. Ini kalau di motor diputus aja langsung nggak apa-apa. Ini karena ini replikanya, ini kita putus dulu. Nah ini lampu yang indikator di speedo gengs, kita putus seperti ini. Kalau masalah warna, kalian di googling aja gengs, beda merek motor kan beda warna, makanya ini saya nggak berpatokan satu merek, ngikutin satu merek motor, jadi ngacak aja. Yang penting kalau untuk kabel kan di ini yang jelas positif negatif. Kalau untuk ini, untuk bawaannya dia positif semua, positif output dari si saklar ini. Ini lepas saja begini. Kemudian ini ambil salah satu, boleh yang sebelah sini, boleh yang sebelah sini. Kita sambungkan aja gengs. Ini seperti ini, sambungkan aja. Kalau untuk di motor biar paten solder ya gengs, jangan lupa. Ini sebagai contoh saja. Oke, kalau sudah sambung seperti ini, yang ini ikutin masa gengs. Oke, ini kan ini di sini masanya yang ini, kita sambung ke masa. Kalau di motor nanti bisa di masa di kabelnya atau di masa sasis bisa juga, yang penting masa. Oke, kalau sudah, ini baru ke yang ini gengs. Dari mana nih? Saklar. Oke, kita sambungkan. Seperti ini. Kemudian yang sebelah kiri juga. Oke, ini agak pendek kabelnya, jadi seperti ini ya gengs, kurang lebih. Sen kanan, sen kiri indikator speedometer. Oke, kalau sudah, kita coba nyalakan. Oke gengs, bentar dulu saya jauhkan. Selanjut ya, ini indikator speedometer. Sen kanan, sen kiri, sen depan, sen belakang. Oke, setelah kita pasang dioda, ini udah kita pasang dioda tadi, kita nyalakan saklarnya gengs. Kita nyalakan saklar sen kiri. Nah, sen kiri ngedip, indikator ngedip, sen kanan mati gengs. Lanjut sen kanan kita nyalakan. Oke, normal gengs, seperti sen pada umumnya. Jadi intinya kalau mau pasang sen yang LED, wajib harus dibelikan dioda juga gengs. Dioda sama si flasher sennya juga harus diganti yang khusus LED. Kalau flasher standar dia nggak mampu gengs untuk ngedipin ini.
Oke guys, kurang lebih untuk perkabelan jalur, skema jalur lampu sen yang indikator lampu speedometernya 1, kurang lebih seperti itu. Intinya kalau mau ganti lampu LED, lampu sen yang LED seperti ini atau lampu dajal, harus dibarengi tambahan dioda sama pergantian laser. Oke geng, sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Kala Jogging Motor yang lainnya. Terima kasih.